Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gio Gazal Gusman, peserta Latsar CPNS Kemenkes tahun 2025, gelombang 2, angkatan 4, kelompok 1. Pada video kali ini kita akan membahas tentang keseluruhan dari agenda 3, yaitu tentang modul manajemen ASN dan Smart ASN. Untuk modul yang pertama yang akan kita bahas adalah modul tentang manajemen ASN, yang mana sebagai pendahuluan itu ASN itu merupakan profesi yang menjalankan fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Manajemen ASN diperlukan agar aparatur bekerja secara profesional, netral, dan sesuai dengan prinsip merit system. Konsep dasar dari manajemen ASN sendiri adalah, secara definisi, itu merupakan seluruh upaya mengelola ASN sejak perencanaan, rekrutmen, pengembangan, kinerja, sampai pemberhentian. Dengan prinsip utama dari manajemen ASN ini adalah, yang pertama, netralitas, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan, keadilan, efektivitas, dan efisiensi. Dan tujuan dari manajemen ASN ini itu mewujudkan ASN yang profesional, yaitu yang punya kompetensi sesuai dengan jabatannya. Yang kedua, sejahtera, itu mendapatkan hak dan penghargaan yang layak. Dan yang ketiga, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang keempat adalah berintegritas, memegang teguh dari etika. Fungsi dari manajemen ASN ini, yang pertama adalah perencanaan kebutuhan ASN secara nasional dan daerah. Yang kedua, pengadaan ASN melalui seleksi berbasis merit. Yang ketiga, pengembangan karir dan kompetensi merupakan dengan pelatihan, rotasi, dan promosi. Lalu yang keempat adalah tentang penilaian kinerja yang berbasis sasaran kerja dan perilaku kerja. Lalu yang kelima itu penggajian dan penghargaan berupa gaji, tunjangan, dan jaminan sosial. Yang keenam itu disiplin dan kode etik dengan menjaga martabat dan integritas. Lalu yang terakhir adalah pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat. Pada modul manajemen ASN ini juga dibahas tentang merit system, yang mana pengertiannya adalah kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan karena kedekatan atau politik. Tujuannya adalah untuk memastikan ASN ditempatkan sesuai dengan kemampuan, meningkatkan profesionalisme, dan menjamin pelayanan publik yang adil. Pada manajemen ASN ini ada dinamika dan tantangannya. Yang pertama, untuk tantangan utamanya itu politisi birokrasi. Yang kedua, kualitas SDM ASN belum merata. Yang ketiga, kurangnya budaya kerja berbasis kinerja. Yang keempat, kesenjangan kompetensi dengan tuntutan era digital. Manajemen ASN sendiri terdapat pada Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023, yang mana ketentuan umum yang dijelaskan pada undang-undang tersebut adalah yang pertama tentang asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku, jenis, status, dan kedudukan, fungsi, tugas, dan peran, jabatan ASN, hak dan kewajiban, kelembagaan, dan sistem merit. Dan manajemen ASN yang diatur pada undang-undang tersebut adalah yang pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi dan mutasi, penilaian kinerja, pengajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin dan pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan. Dan pada manajemen ASN sendiri ini menjelaskan tentang fungsi, tugas, dan peran kita sebagai ASN. Yang pertama, fungsi kita adalah pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Sedangkan tugas kita adalah melaksanakan kebijakan publik, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat kesatuan dan persatuan NKRI. Peran kita adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN. Baik, kita lanjut ke modul yang kedua tentang Smart ASN, yang mana pada modul Smart ASN ini berfokus pada literasi digital untuk membentuk karakter ASN yang efektif, efisien, inovatif, dan bermutu, mampu beradaptasi dengan transformasi digital, serta menerapkan literasi digital dalam pelayanan publik dan kehidupan sehari-hari. Untuk definisi dari literasi digital sendiri adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan yang dilakukan. Yang mana pada modul Smart ASN ini
ada transformasi digital yang mana dipicu oleh infrastruktur, SDM, regulasi, dan roadmap nasional. Konsep literasi digital sendiri bukan sekedar bisa pakai gadget, tetapi mampu juga mengkritisi informasi, bersikap etis, aman, dan produktif. Komponen utama dari literasi digital adalah yang pertama digital skills atau kecakapan, yang kedua digital culture atau budaya, yang ketiga digital etik atau etika, dan yang keempat adalah digital safety atau untuk keamanan. Digital culture adalah kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Untuk digital safety adalah kemampuan individu dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisa, dan menimbang dan meningkatkan kesadaran keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Digital skills adalah kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada 4 pilar literasi digital. Yang pertama adalah etika, yang kedua budaya, keamanan, dan kecakapan. Untuk etika sendiri adalah tata krama dan etika digital dengan menghindari hoaks dan menghindari dari ujaran kebencian. Untuk yang budaya itu menanamkan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam ruang digital. Yang keempat keamanan menjaga data pribadi, privasi serta proteksi perangkat, dan yang keempat adalah kecakapan itu dengan menguasai perangkat, aplikasi, dan sistem digital. Implementasi dari literasi digital sendiri adalah dengan menghindari bahaya hoaks, ujaran kebencian, penipuan, dan cyberbullying, serta pentingnya hak digital, rekam jejak digital, dan perlindungan data pribadi. Sehingga ASN dapat berperan menjadi contoh dalam penggunaan teknologi digital secara aman, produktif, dan beretika. Untuk kesimpulan dari modul Smart ASN ini adalah ASN harus berperan sebagai penggerak literasi digital. Literasi digital mendukung smart government dan pelayanan publik berkualitas. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang modul 3 ini, tentang modul manajemen dan Smart ASN. Semoga dalam pelaksanaan pekerjaan nanti saya dapat mengamalkan dari kedua modul tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.